Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto pada Klinik Edukatif atau Klinik Bahasastra. Saudaraku, pada kesempatan ini saya Gus Luken akan menyampaikan peran pengawas sebagai pemberdaya. Namun sebelum saya menyampaikan lebih jauh, tolong jangan lupa like and subscribe-nya serta tombol tekan loncengnya agar nanti tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Baik saudaraku, langsung saja saya awali dengan hal-hal tentang seputar peraturan menteri. Berdasarkan peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 21 tahun 2010, tugas pokok pengawas sekolah dalam bidang supervisi manajerial dan akademik meliputi pertama adalah penyusunan program pengawasan. Yang kedua, pelaksanaan pembinaan. Yang ketiga, pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Yang keempat, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Dan yang kelima adalah melaksanakan tugas kepengawasan di daerah khusus. Bapak Ibu, peranan kepala sekolah ini juga sangat penting di sana nanti, dalam arti kepala sekolah dan guru nanti harus paham juga tugas-tugas pengawas. Baik Bapak Ibu, peranan pengawas pendidikan menjadi sangat penting karena untuk mengontrol, menilai dan mengevaluasi jalannya proses pendidikan menjadi tugas dan wewenang pengawas. Karena itu Bapak Ibu kepala sekolah dan guru harus memahaminya dan harus menyadarinya betapa penting kehadiran pengawas di sekolah. Pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan untuk menjadikan sekolah lebih maju dan bermutu. Karena mutu pendidikan yang dicapai suatu lembaga pendidikan merupakan pencerminan bahwa lembaga tersebut dikelola dengan baik. Ini semuanya bisa terjadi berkat kerjasama kepala sekolah, guru, dan pengawas. Kita lihat Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, kita bicara tentang paradigma lama, bahwa pengawas lebih banyak melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam bidang administrasi, seperti memeriksa rencana pembelajaran atau RP, daftar nilai, dan administrasi kepala sekolah, ataupun yang lainnya. Tetapi dalam paradigma baru, tugas pengawas tidak hanya bersifat administrasi, tetapi lebih banyak pada upaya peningkatan profesionalisme guru. Sehingga peran pengawas sekolah sudah menjadi meluas pada peningkatan sistem pendidikan secara menyeluruh. Dengan keterbatasan yang ada, maka sasaran dari kepengawasan belum dapat dicapai secara optimal. Pengawas sekolah bertugas melakukan pengawasan terhadap dua hal penting dalam pendidikan di sekolah, yaitu proses pendidikan dan pengelolaan sekolah. Proses pendidikan terkait erat dengan kegiatan pengembangan potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Sementara pengelolaan sekolah berkaitan dengan pengaturan dalam memanfaatkan sumber daya sekolah secara efektif dan efisien. Nah, karena itu Bapak Ibu kepala sekolah dan guru sekali lagi perlu mengetahui tugas pokok pengawas.
karakteristik yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah, ini juga perlu diketahui. Yang pertama, menampilkan kemampuannya dalam bentuk kinerja. Jadi untuk Bapak Ibu para pengawas ini wajib diketahui. Yang kedua, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Sementara yang ketiga adalah melaksanakan tugas kepengawasan secara efektif dan efisien. Yang keempat, memberikan layanan prima untuk semua pemangku kepentingan. Saudaraku, untuk yang lima ya, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Keenam, mengembangkan metode dan strategi kerja kepengawasan secara terus-menerus. Berikutnya, seorang pengawas harus mengembangkan kapasitas yang ada untuk bekerja secara mandiri. Kemudian juga memiliki tanggung jawab profesi, mematuhi kode etik profesi pengawas, dan yang terakhir adalah memiliki komitmen dan menjadi anggota organisasi profesi kepengawasan sekolah. Saudaraku, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan para pengawas, penyusunan program supervisi difokuskan pada pembinaan kepala sekolah dan guru, pemantauan 8 standar nasional, dan penilaian kinerja kepala sekolah dan guru. Untuk menjalankan tugas pokoknya, pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisi, yaitu supervisi manajerial dan supervisi akademik. Nah, inilah peran pengawas sebagai pemberdaya. Supervisi akademik merupakan berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah. Sementara supervisi manajerial atau pengawasan manajerial berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya tenaga pendidik, dan kependidikan. Saudaraku, para pengawas, dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas sekolah berperan sebagai yang pertama, sebagai fasilitator. Pengawas sekolah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung proses perencanaan, koordinasi, dan pengembangan tata kelola sekolah. Yang kedua, sebagai asesor. Pengawas sekolah melakukan identifikasi dan analisis terhadap aspek kekuatan dan kelemahan sekolah. Yang ketiga, pengawas sekolah sebagai informan. Maksudnya bahwa pengawas sekolah memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan kualitas sekolah, baik kepada pihak sekolah maupun kepada dinas pendidikan terkait. Fungsi yang keempat atau peran yang keempat adalah sebagai evaluator. Dimaksudkan bahwa pengawas sekolah memberikan penilaian terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas manajerial sekolah. Ini wajib diketahui oleh Bapak Ibu kepala sekolah yang ada. Oke. Sementara peranan pengawas sekolah dan kepala sekolah merupakan penggerak dalam meningkatkan sumber daya sekolah, terutama pendidik dan peserta didik. Pengawas sekolah dan kepala sekolah bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi jalannya proses pendidikan. Pendidik atau guru dibimbing dalam kegiatan supervisi pendidikan.
kepala sekolah sebagai supervisor mengadakan kunjungan kelas pada saat guru mengajar di kelas, sehingga proses pendidikan bisa berlangsung secara kondusif dan efektif, serta menghasilkan peserta didik yang bermutu dan berkualitas. Ya. Demikian saudaraku, peran pengawas sebagai pemberdaya, yaitu menggerakkan kepala sekolah, guru, dan siswa dalam rangka mutu pendidikan di sekolahnya. Mudah-mudahan dengan gerakan itu maka sekolah menjadi lebih maju dan lulusannya, para siswa bisa maju, berhasil, sukses sesuai dengan cita-cita profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirnya, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.